Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat maupun rekan tani sekalian, khususnya mitra petani SAS. Kali ini kita akan mereview salah satu produk nutrisi SAS, yaitu Top SAS. Jadi kalau video sebelumnya kita sudah mereview Keman Java 01 dan 02, kemudian Parasut, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana manfaat dan kandungan dari Top SAS. Jadi sahabat dan rekan tani, saya akan sering menyarankan penggunaan Top SAS ini untuk segala sesuatu pola teknis budidaya yang menyangkut pada aplikasi di lahan ataupun di tanah. Memang Top SAS kita formulasikan khusus untuk bisa membantu dalam setiap proses kimiawi maupun fisikawi yang ada di dalam tanah atau di lahan budidaya kita. Jadi kalau sahabat dan rekan tani sudah mengikuti video-video saya bahkan di tanaman yang saya tanam, baik tanaman jagung maupun persiapan tanaman cabai, saya selalu menggunakan Top SAS sebagai salah satu untuk mentreatment, kemudian ya untuk mempercepat ya proses pematangan daripada lahan sebelum kita lakukan penanaman. Jadi sahabat dan rekan tani, kenapa Top SAS ini lebih sering saya sarankan untuk diperlakukan pada lahan ataupun tanah budidaya kita? Karena memang manfaat spesifiknya itu di situ. Andai pun disemprot apakah bisa? Ya pasti bisa, tapi saya lebih menyarankan untuk diaplikasikan ke lahan ataupun tanah. Yang pertama, salah satu keunggulan daripada Top SAS ini, di mana dia bisa memberikan efek percepatan pada setiap proses penguraian maupun pelarutan dari unsur hara, baik dalam bentuk organik, misalnya bahan organik, maupun dalam bentuk mineral atau pabrikan atau pupuk-pupuk yang disebut pupuk kimia, sehingga pada prosesnya tersebut karena berlangsung lebih cepat akan meningkatkan efektivitas manfaat dari pupuk ataupun bahan organik yang kita taburkan di lahan, atau pupuk maupun bahan organik yang sudah terkandung atau tertimbun atau tertabung atau menjadi residu di lahan budidaya kita. Karena itu dengan proses tersebut maka kita cukup dibantu dengan kandungan bakteri yang ada di Top SAS. Selain itu di Top SAS juga mengandung unsur hara fosfat yang sangat tersedia dan sedikit nitrogen yang nantinya akan membantu dalam proses perangsangan dari bulu-bulu akar maupun tunas-tunas akar baru. Mengingat dengan percepatan proses tersebut maka akan mengefisiensikan durasi proses dalam penguraian, pelarutan, dan ketersediaan unsur hara. Selama durasi proses tanpa dibantu dengan penerapan Top SAS, itu akan membuat dosis pupuk yang kita berikan sama halnya dengan dosis anjuran yang biasanya kita lakukan. Dengan melibatkan Top SAS, maka banyak proses-proses yang dipangkas secara radikal, sehingga yang tadinya misalnya harus bisa matang selama 1 minggu, bisa kita majukan menjadi 3 hari. Dan dalam termin waktu tersebut yang biasanya panjang menjadi pendek, maka ada beberapa tahapan proses yang bisa kita pangkas sehingga lebih bisa mengefisiensikan penggunaan pupuk maupun bahan organik. Sebagai contoh, untuk pupuk tunggal yang ditaburkan ke lahan atau ke tanah, secara teori dasarnya maksimal hanya 15-17% yang bisa menjadi unsur hara tersedia. Menjadi unsur hara tersedia belum tentu bisa menjadi unsur hara yang terserap oleh tanaman. Karena untuk menjadi unsur hara tersedia dari pupuk harus melalui proses pelarutan, proses penguraian, kemudian proses-proses kimiawi dan fisika lainnya, baik oksidasi, reduksi maupun proses ionik dan lain-lain lah, yang juga melibatkan KTK tanah dan sebagainya. Itu kan cukup ribet, sehingga pupuk yang kita taburkan tadi dalam proses itu hanya bisa menyediakan unsur hara dalam bentuk sangat tersedia sekitar 15-17%. Berbeda dengan pupuk majemuk seperti NPK, misalnya NPK 15, NPK 16 dan lain-lain. Karena pupuk majemuk formulasinya itu bisa dibilang setengah jadi dibandingkan pupuk tunggal. Kalau pupuk tunggal tadi adalah pupuk yang berupa mineral yang dalam bentuk bahan baku, sehingga dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi membutuhkan proses, dan dalam proses itu akan terjadi kehilangan-kehilangan tersendiri yang pada akhirnya akan mengurangi kapasitas dan persentase dari kandungan unsur haranya.
Nah, kalau NPK kan bisa dikatakan dalam bahasa saya ya, itu adalah makanan setengah jadi, sehingga sudah terpangkas proses-proses dari bahan baku ke bahan setengah jadi. Karena itu, dari proses pupuk NPK tadi bisa mencapai 20-25% dari dosis yang kita taburkan. Apalagi dengan pemupukan baik pupuk tunggal maupun pupuk majemuk NPK tadi, kita selalu melibatkan top SAS. Maka banyak proses-proses yang dipangkas, sehingga kehilangan-kehilangan pada proses tersebut bisa kita hentikan, bisa kita hambat, dan bisa kita kurangi. Maka di awal saya bisa mengatakan bahwa dengan penggunaan top SAS bisa mengurangi faktor-faktor kehilangan atau penghambat dari proses mulai pelarutan hingga ketersediaan unsur hara itu mencapai 40-50%. Nah, maka dalam saran-saran saya, dengan menggunakan produk SAS, apalagi melibatkan top SAS, insya Allah bisa menghemat penggunaan pupuk hingga sampai 60%. Masalah ketersediaan unsur hara antara 15-17% pada pupuk tunggal atau 20-25% pada pupuk majemuk, jangan tanyakan ke saya karena itu sudah teori dasarnya. Itu ada di buku fisiologi tanaman dan ada juga di buku pemupukan. Nah, dan itu buku-buku tersebut ya pernah saya pelajari dan saya belajar pada waktu di Fakultas Pertanian yang alhamdulillah sampai hari ini masih ingat. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, apa salahnya kita menggabungkan kedua strategi tersebut untuk bisa menghemat biaya budidaya tanaman kita. Nah, berbeda dengan penggunaan top SAS, selain mempercepat proses pelarutan, penguraian, dan ketersediaan unsur hara, juga akan meningkatkan efektivitas daripada unsur hara itu sendiri. Mengingat unsur hara yang sudah diproses dengan bantuan dari bakteri maupun bahan-bahan lainnya di top SAS, itu sudah dalam bentuk sangat siap saji. Jadi begitu diserap akar, insya Allah sudah bisa langsung diangkut ke bagian daun untuk dijadikan bahan proses fotosintesa. Jadi sahabat dan rekan tani, secara kandungan di top SAS tidak perlu saya sebutkan, ada banyak mengandung bakteri yang bermanfaat. Juga di sini ada senyawa imunitas dan senyawa-senyawa berupa biokimia yang bisa menjadi bahan baku untuk peningkatan imunitas tanaman juga ada di top SAS. Dan termasuk juga ada tambahan nutrisi berupa fosfat dan sedikit nitrogen. Karena sejatinya fosfat ditambah dengan sedikit nitrogen, insya Allah akan membantu dalam perangsangan organ-organ atau jaringan dan tunas baru dari pembentukan akar dan bulu akar. Apalagi fosfat yang sangat tersedia sangat berperan aktif dalam pembentukan bulu akar. Sebagaimana kita pahami bahwa bulu akar itulah yang menjadi ujung tombak dari proses penyerapan air dan unsur hara dari dalam tanah oleh tanaman. Semakin banyak bulu akar, maka semakin baik pula pola serapan unsur hara maupun air oleh tanaman itu sendiri. Jadi sahabat dan rekan tani, dari hasil analisa di lapangan yang dihubungkan dengan dasar teoritis, ditambah lagi ikro, kalau bahasa saya ikro ya, padahal itu pengamatan ya, maupun secara ilmiah dalam bentuk metode ilmiah. Dan alhamdulillah kondisi tersebut setelah saya rangkum, pada akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat formulasi nutrisi SAS, mulai dari Salmar hingga Kemanjapa 01 dan 02, yang nantinya saya tujukan atas dasar penjiwaan, fisiologi, dan morfologi tanaman, serta bagaimana tingkat kebutuhan tanaman itu sendiri, sehingga bisa memberikan efek penguatan dan pemanjaan tanaman untuk bisa memberikan kontribusi secara ekonomi dan mengurangi resiko kegagalan. Maka wajar apabila dengan penggunaan produk SAS rata-rata masih bisa memberikan efek kontribusi panen pada kita, walaupun kadangkala tidak begitu maksimal, tapi bila dibandingkan dengan yang lain di kondisi cuaca yang ekstrim, insya Allah kita masih bisa mendapatkan harapan dari hasil panen tanaman budidaya kita. Apalagi di musim-musim ekstrim seperti sekarang ini, musim penghujan, di mana formulasi dari nutrisi SAS saya yakin dan saya garansi masih bisa memberikan kontribusi pada kualitas dan kuantitas tumbuh tanaman, meski tidak sebaik dari kondisi pada waktu musim-musim atau cuaca yang normal. Demikian, semoga dengan kajian ini memberikan manfaat terbaik bagi saya pribadi dan keluarga, dan harapan juga bisa memberikan manfaat edukasi maupun manfaat lainnya
buat sahabat dan rekan tani sekalian. Saya Budiarto bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.